Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam sehat untuk adik-adik yang ada di rumah bersama dengan orang tua. Dan juga untuk kakak-kakak yang ada di tempat ini. Kita bersyukur sekalipun lewat ibadah virtual kita masih boleh dipertemukan. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama di Jemaat Kelambe. Nah adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak Rini. Shalom. Ada kakak Cici. Ada kakak Desi. Ada kakak Elji. Shalom. Dan kakak Ine di sini. Baik, adik-adik sudah siap untuk beribadah bersama dengan kami? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah adik-adik, dengan penuh sukacita kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Desi. Halo adik-adik, wah senang sekali ya rasanya. Hari ini kita kembali lagi untuk memuji Tuhan. Terlebih hari ini kakak mau bercerita nih. Ya tentunya cerita dari firman Tuhan. Nah sebelum itu kita mau berdoa kepada Tuhan minta kekuatan. Mari adik-adik yang ada di rumah juga yang di
Ditemani oleh mama, papa, dan juga kakak-kakaknya, mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersuka cita. Hari ini Engkau luar biasa bagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Terlebih bahwa hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu, biarlah cerita firman-Mu boleh mengajarkan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, pada suatu hari adik-adik, ada seorang teman memanggil temannya untuk pergi ke satu tempat. Dia berteriak begini, "Kakak Ine." Kakak Ine menjawab, "Iya, Kakak Ine, hari ini aku mau pergi ke satu tempat. Mau tidak pergi bersama denganku?" Lalu kakak Ine begini, "Tunggu dulu ya. Kakak pikir-pikir dulu. Tapi rasanya perut kakak sakit sekali. Gimana dong?" "Wah, itu gampang kak. Tinggal minum obat pasti sembuh." "Kamu yakin?" "Iya, aku yakin karena pasti ada Tuhan yang menolong kakak." Wah, kakak Ine senang sekali. "Ya udah kita pergi ke satu tempat yang kamu ceritakan itu." Lalu mereka pergi. Nah, adik-adik, ada seorang panglima tentara yang luar biasa hebatnya. Dia disegani dan dia disayangi oleh rajanya dan juga tentara-tentara yang lain. Nah, ternyata tentara itu punya penyakit, namanya sakit kusta. Wah, kasihan sekali adik-adik, tentara yang luar biasa tetapi punya penyakit. Nah, suatu hari datanglah pelayan istri dari tentara ini berkata, "Bukankah sebaiknya tuanku pergi ke Raja Israel? Di sana tuanku akan mendapat sebuah kesembuhan." Lalu tentara itu pikir-pikir lagi. "Apa iya ya, aku pergi saja ke sana untuk mendapatkan kesembuhan?" Nah, akhirnya dia pergi menghadap rajanya, yaitu raja orang Arab. Lalu dia meminta izin. "Tuanku, ada seorang perempuan mengatakan kepadaku bahwa aku bisa mendapatkan kesembuhan di Nabi orang Israel." Wah, ternyata rajanya memberikan jempol. "Wah, bagus sekali. Segeralah pergi. Tapi aku akan mengirim surat ke sana supaya ada pemberitahuan sebelum kamu sampai." Ketika Raja Israel membaca surat itu, wah, hatinya gusar sekali. Apa maksudnya orang ini datang mencari kesembuhan kepadaku? Allahkah aku ini? Wah, ternyata dia cari gara-gara padaku. Kenapa dia seperti itu ya? Dan di tempat itu, ternyata Nabi Elisa mendengar kegusaran raja itu. Lalu Nabi Elisa mengatakan, "Kenapa tuanku sampai gusar seperti itu? Biarkan saja orang itu datang kepadaku." Nah, lalu pergilah tentara ini kepada Elisa. Tapi kasihannya adik-adik sampai di sana, ternyata Elisa tidak menemuinya lagi. Lalu dia menjadi gelisah. "Loh, kenapa ini? Kenapa Elisa tidak mau menemuiku? Setidaknya Elisa menumpangkan tangan atasku lalu berdoa kepada Tuhan Allah." Nah, panglima-panglima atau pesuruh-pesuruh Raja Elisa yang ada di situ lalu mengatakan, "Tuanku, kenapa sampai gelisah seperti itu? Bukankah tuanku Elisa tidak menyuruh sesuatu yang berat? Kalaupun berat, pasti engkau akan lakukan karena kesembuhan. Sedangkan ini hanya menyuruh engkau mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan." Akhirnya tentara itu merasa, wah, sepertinya saya harus melakukan ini. Lalu pergilah ia lalu membenamkan tubuhnya yang sakit kusta itu ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, adik-adik, yang terjadi ketika raja sudah membenamkan tubuhnya dalam sungai, dia merasakan sembuh. Nah, kulitnya menjadi
bersih kembali dan tubuhnya seperti anak lagi. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, setelah itu kemudian tentara ini mencari Elisa. Dia ingin berterima kasih. Ketika dia bertemu dengan Elisa, dia, wah, aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa di Israel ada Allah yang luar biasa. Ada Allah yang hebat yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu Tuanku Elisa, terimalah persembahanku ini. Lalu Elisa mengatakan, oh tidak, aku melayani. Aku menyembuhkan dalam nama Tuhan. Dan yang menyembuhkanmu adalah Tuhan, bukan aku. Jadi persembahanmu itu tidak layak untuk kuterima. Dan tentara ini kembali membawa persembahannya itu. Tiba-tiba ada pesuruh dari Nabi Elisa mengejar tentara tadi. Ternyata adik-adik, dia datang kepada tentara itu. Berikanlah persembahanmu itu. Nabi Elisa memintanya karena ada yang baru datang dari padang. Dan tentara itu memberikan, ambillah, dengan sukarela ia memberikan. Ketika sampai di rumah, pesuruh tadi ini menyimpan persembahan yang ia minta dari tentara yang sembuh tadi. Dia menyimpannya di rumahnya. Ketika ia bertemu dengan Nabi Elisa. Hei Gehasi, jadi nama pesuruh itu adalah Gehasi. Hei Gehasi, dari manakah engkau? Oh, tidak tuanku, aku tidak dari mana-mana. Tetapi Elisa menjawab, bukankah ketika orang itu turun dari kereta hatiku ikut bersamamu? Artinya bahwa ternyata Nabi Elisa tahu kemana Gehasi pergi adik-adik. Dan setelah itu Nabi Elisa mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh tentara tadi akan berpindah kepadamu. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cerita ini bahwa sebagaimanapun sakit dan penyakit kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Lewat dokter, lewat suster, lewat makanan, lewat obat-obatan, dan juga mungkin lewat daun-daun obat-obatan yang ada di sekitar rumah adik-adik. Jadi jangan menolak kesembuhan dari Tuhan lewat kesemuanya itu. Jangan mengatakan, nanti Tuhan yang sembuhkan sendiri. Tapi ternyata Tuhan sudah mengirimkan orang tua untuk mendoakan kita. Sudah mengirimkan kakak-kakak sekolah minggu untuk mendoakan kita. Sudah mengirimkan dokter, suster, dan obat-obatan supaya kita sembuh. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi kesembuhan yang kita miliki sampai hari ini, kesembuhan yang akan kita terima asalnya semuanya dari Tuhan. Amin, firman Tuhan. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27 kakak akan bacakan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak
dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang pesuruh kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.' Tetapi Elisa menjawab, 'Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.' Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, 'Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu.' Maka berkatalah Elisa kepadanya, 'Pergilah dengan selamat.' Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, 'Sesungguhnya tuanku terlalu menyenggani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya.' Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejar, turunlah ia dengan segera dari atas keretanya untuk mendapatkan dia dan berkata, 'Selamat.' Jawabnya, 'Selamat.' Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian.' Naaman berkata, 'Silakan, ambillah 2 talenta.' Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak
dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin firman Tuhan adik-adik. Jadi itu bahan cerita kita hari ini tentang Naaman. Kita akan bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan dalam amplop ya. Sekarang kita dengarkan nats persembahan kita dari Mazmur 86 ayat 12 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Sambil memberikan persembahan, kita iringi dengan melakukan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik adik-adik yang ada di rumah,
ada mama, papa, dan juga kakak-kakak. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur karena Engkau luar biasa mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami senantiasa diajarkan bahwa hanya di dalam Tuhan ada kesembuhan yang boleh Tuhan nyatakan lewat lingkungan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mama, papa, kakak, nenek yang Tuhan sudah hadirkan di kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang tetap senantiasa mendampingi kami di dalam bertumbuh. Terima kasih juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing kami di dalam pengenalan akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka, sehingga senantiasa merasakan sukacita di dalam melayani Engkau Tuhan. Saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah kami kekuatan semuanya, baik bagi pemerintah, sehingga boleh memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, terlebih ya Tuhan, memimpin kami di dalam menaati protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang selalu melayani kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan di dalam melayani dan juga di dalam keluarga. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam kami bersekolah, di dalam kami bermain, sehingga kami senantiasa merasakan sukacita karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami datang kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Naaman. Kita nyanyikan 2 kali ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama melakukan salam kawanku. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam. Salam kawanku,
Nah, adik-adik dan orang tua yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap bahwa adik-adik akan selalu sehat. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai bertemu lagi. Dadah.